Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa TVRI Jawa Barat dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Gilang Hafidzi dapat kembali menjumpai Anda dalam program Forum Publik. Pemirsa, pemilu sudah semakin dekat. Saatnya kita mengenal para partai politik yang sudah ditetapkan oleh KPU Jawa Barat dan melalui berbagai tahap, salah satunya itu terkait dengan verifikasi administrasi dan bagaimana visi misi serta profil yang akan disampaikan dari masing-masing partai politik yang akan berkontestasi pada pemilu tahun 2024 mendatang. TVRI Jawa Barat secara bergiliran memberikan kesempatan kepada para partai politik di Jawa Barat khususnya ini secara bergantian sesuai nomor urut akan memberikan informasi terkait dengan profil dari partai tersebut. Dan pada pekan ini kita berkesempatan untuk mengundang salah satu partai politik yaitu Partai Umat. Dan saudara, kita akan memperkenalkan para narasumber yang telah hadir di Studio 1 TVRI Jawa Barat. Yang pertama saya akan sapa terlebih dahulu yaitu Haji Daris SH selaku Ketua DPW Partai Umat. Selamat sore, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Sampurasun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rampe sehat, Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Dan narasumber kita selanjutnya yaitu Muhammad Ridho Taufik Rohman SIPMA selaku pengamat politik UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Assalamualaikum, selamat sore Kang Ridho. Waalaikumsalam Kang Gilang. Sehat Kang Ridho? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik pemirsa, tentunya kami akan menemani Anda selama 1 jam ke depan. Dan yang pertama kita akan terlebih dahulu kepada Pak Daris ya, selaku Ketua Umum. Ini kaitan dengan pendaftaran Bacalek terlebih dahulu nih Pak ya. Pada saat pendaftaran nih bagaimana sejauh ini evaluasi dan juga pendaftaran Bacalek hingga Fermin yang sudah dilakukan kemarin Pak dari Partai Umat Jawa Barat khususnya. Baik, Alhamdulillah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Jawa Barat yang saya cintai. Alhamdulillah ya, wa syukurillah. Partai Umat Jawa Barat salah satu yang lolos melebihi target ya, artinya lebih dari standar, hampir 100%. Yeah. Nah, kita lolos Perpak, Permen dan lain sebagainya. Nah, begitu juga kemarin di pendaftaran kita mendaftar memenuhi kuota. Yeah. Dan setelah diverifikasi kita ada beberapa caleg kita yang keluar, tapi kita 95%-an kita masuk, begitu juga 30% perempuan terpenuhi. Gitu. Jadi sudah terpenuhi yang sudah ditetapkan ya Pak ya secara persentase. Alhamdulillah. Dan pastinya pemirsa TVRI Jawa Barat juga selama 1 jam ke depan supaya bisa mengikuti juga forum publik kali ini dalam tema kesiapan Partai Umat jelang pemilu 2024 di Jawa Barat. Pak, dengan terpenuhinya syarat yang sudah ditentukan, kemudian apakah ada dinamika selama persiapan pendaftaran kemarin, Pak? Saya rasa dinamika ini luar biasa ya. Partai Umat yang dianggap partai baru, yang dianggap partai paling bontot, bahkan pernah atau mengalami tersendat sedikit, gitu ya, sehingga menjadi mendapatkan nomor istimewa 24 itu kan, karena tertunda sebentar, gitu kan. Kita sempat dinyatakan tidak lolos, tapi begitu di verifikasi ulang kita jadi lolos dan baik sekali. Nah, ini menjadi salah satu daya tarik tersendiri yang luar biasa kalau menurut saya. Jadi partai baru, tapi mendapatkan peminat caleg yang menurut saya ini di luar dugaan ya. Diperkirakan kita akan mendapatkan kesulitan luar biasa untuk mencari caleg, dan ini justru kebalikan. Baik. Iya, kita mendapat tokoh-tokoh di Jawa Barat, begitu juga tokoh-tokoh di kabupaten kota di seluruh Jawa Barat. Nah, ini saya sebagai ketua wilayah Jawa Barat ini menjadi sesuatu hal yang di luar dugaan. Nah, begitu juga milenial ini bagus sekali saya rasa. Baik.
berkenaan dengan milenial. Mungkin ini sebelahnya nih Kang Ridho nih, selaku pengamat juga nih Kang ya. Kans dari Partai Umat, terus kemudian juga tadi disampaikan Partai Umat adalah partai yang baru begitu ya. Kang Ridho sendiri melihat Partai Umat ini seperti apa, dan mungkin dengan tadi basis dari Jawa Barat, pemilih yang ada di Jawa Barat, terus kemudian juga pada saat masa pendaftaran dan perbaikan Bacalek kemarin, serta syarat yang sudah dipenuhi dari Partai Umat. Baik, terima kasih Kang Gilang. Jadi kalau misalkan melihat secara dinamika politik ya, sebetulnya kemarin Partai Umat ini menjadi pemberitaan yang luar biasa ya, karena sempat tidak lolos ya Pak Ketua. Tapi setelah adanya mekanisme yang dilakukan, kemudian akhirnya Partai Umat ini bisa menjadi bagian dari salah satu peserta pemilu di 2024 nanti. Nah, sebetulnya dengan pemberitaan yang cukup masif kemarin, harusnya Partai Umat ini bisa kemudian menjaga agar mereka itu bisa tetap ada di dalam pusaran perhatian masyarakat begitu. Nah, kalau misalkan melihat 2019, Partai Umat ini kan sebetulnya di Jawa Barat khususnya begitu, ini punya kans yang cukup baik begitu ya. Karena 2019 itu kalau misalkan kita melihat dari sisi kotel efek atau efek ekor jas yang dibawa oleh calon presiden, memang kemudian ada basis-basis pemilih tertentu yang yang ideologis begitu ya. Artinya pemilih-pemilih ini kemudian juga cenderung memilih partai itu berdasarkan pilihan presidennya begitu. Nah, kalau misalkan melihat dinamika politik hari ini, memang kemudian ya kita mau tidak mau kemudian menjadikan basis 2019 ini basis analisis kita untuk kemudian melihat bagaimana 2024 akan berjalan begitu. Nah, namun tantangannya tentu Partai Umat ini akan berbagi ceruk suara ya, berbagi ceruk suara dengan partai-partai yang punya identitas atau punya karakteristik yang sama begitu. Kita tahu 2019 itu Jawa Barat tentunya kan berbicara soal PKS dan Gerindra. Ya, karena ada efek kotel efek dari Pak Prabowo ketika itu ya, yang melawan Pak Jokowi begitu. Nah, dengan karakteristik yang hampir sama dengan PKS, dan kemudian juga PKS hari ini punya sempilan ya, beberapa elit politiknya kemudian membuat partai baru, Partai Gelora begitu, yang juga punya karakteristik yang sama. Saya kira Partai Umat ada di ruang ceruk yang sama itu juga. Dan itu yang menjadi tantangan. Tapi kalau misalkan melihat 2019, ceruk ini sangat besar begitu. Jadi kalau misalkan Partai Umat bisa kemudian mengambil ceruk suara itu, ya saya kira 2024 khususnya di Jawa Barat ya, Partai Umat bisa berbicara. Ya, Kang Ridho, selain daripada tadi sempat mungkin ramai juga pada saat itu Partai Umat, terus kemudian juga bagaimana konsistensinya memanfaatkan perhatian dari masyarakat kepada Partai Umat ini, mungkin juga terkait dengan identitas yang dibawa oleh partai di seluruh Indonesia begitu ya, yang sudah ditetapkan, termasuk Partai Umat ini terkait dengan partai yang membawa identitas tersendiri. Kang Ridho sendiri menanggapinya seperti apa? Dari sudut pandang kajian ilmu politik sebetulnya Kang Gilang, politik identitas ini kan sebetulnya sebuah keniscayaan dalam demokrasi. Kalau kita melihat kajian-kajian baik itu dari sosiologis maupun kajian-kajian ilmu psikologis, identitas itu kan bagian paling primordial dari manusia begitu ya. Kalau misalkan kita melihat hari ini, bahkan di era modern begitu ya, ketika bayi lahir itu dia belum punya nama, minimal oleh rumah sakit itu dikasih identitas dia tuh anaknya siapa, atau ada identitas gender, bayi laki-laki, bayi perempuan, anaknya nyonya ini, putra ini, itu kan identitas paling primordial. Artinya dalam konteks politik di mana juga manusia itu dianggap sebagai zon politikon begitu ya, tentu manusia ini akan secara niscaya akan membawa identitas ini menjadi basis landasan gerakan-gerakan politik dan sosial mereka. Nah, tapi kemudian yang perlu diperhatikan adalah identitas politik identitas seperti apa yang kemudian bisa membawa demokrasi kita menjadi maju. Karena politik identitas juga memang mau tidak mau dikhawatirkan begitu ya, itu akan bisa menjadi satu aspek yang kemudian memecah belah bangsa. Kita belajar dari beberapa negara-negara di Eropa misalkan, pecahan-pecahannya Uni Soviet, di mana politik identitas itu memang mengakibatkan
sebuah negara bisa terpecah belah begitu ya. Tapi kalau misalkan kita memahami bahwa politik identitas ini adalah sebuah keniscayaan, kemudian kita mengarahkan politik identitas ini ke arah yang kemudian bisa mendukung demokrasi kita, yaitu saya kira bisa menjadi salah satu alternatif dalam konteks pemilu 2024 nanti begitu. Nah, apa yang perlu dilakukan tentunya adalah kalau misalkan kita melihat secara demografis hari ini, DPT kita itu 50%-nya adalah generasi Z dan milenial. Ya, di mana mereka itu memang cenderung lebih terbuka ya, open begitu ya. Sehingga hal-hal yang sifatnya primordial itu tidak menjadi basis perhatian mereka, tapi mereka akan kemudian lebih memperhatikan hal-hal yang sifatnya substantif. Nah, ini kemudian harus bisa menjadi perhatian bagi partai politik yang kemudian mau memainkan politik identitas ini. Nah, kalau misalkan kita berbicara konteks Partai Umat yang hari ini secara tegas begitu ya, mereka akan melakukan politik identitas berbasis Islam begitu ya. Ya saya kira tawaran kepada masyarakatnya bukan hanya terbatas pada bahwa orang Islam harus memilih orang Islam begitu ya. Tapi juga kepada bagaimana kemudian ajaran-ajaran Islam ini dalam konteks substantif. Misalkan dalam konteks lingkungan begitu ya. Itu kan ada ajaran Islam di situ. Misalkan ada ayat yang dipakai untuk kemudian menjadi landasan program kerja Partai Umat, misalkan wala tufsidu fil ard begitu ya, di surat Al-Baqarah, bahwa Allah memerintahkan kepada manusia itu jangan merusak di muka bumi ini. Ini kan bisa menjadi landasan tafsir bagaimana kemudian Partai Umat hari ini seharusnya berbicara juga soal lingkungan. Di Kota Bandung, Kabupaten Bandung Barat, kemarin kita tahu ada kebakaran TPS Harimukti begitu ya. Itu kan harus perlu juga menjadi perhatian bagaimana kemudian identitas Islam yang hari ini kemudian menjadi basis pergerakan politik Partai Umat begitu ya. Itu bisa menjawab solusi masalah-masalah yang ada di masyarakat. Dalam konteks lingkungan tadi contohnya, banyak dalam konteks yang lain juga banyak begitu ya. Dalam konteks pemberdayaan perempuan misalkan bagaimana, tadi sudah disebutkan 30% sudah memenuhi, tapi secara normatif, secara substansinya seperti apa. Nah, ini yang perlu harus disampaikan kepada teman-teman pemilih sehingga politik identitas yang dilakukan itu betul-betul menjadi alternatif jawaban solusi terhadap permasalahan, bukan politik identitas yang memecah belah bangsa tadi. Gitu, baik, Kang Ridho. Selanjutnya mungkin Pak Daris, ini saat yang tepat juga mungkin untuk juga turut menjelaskan kaitan dengan politik identitas nih, kalau dari Partai Umat sendiri mungkin gagasan berpolitiknya seperti apa sehingga masyarakat juga akan lebih memahami seperti itu ya, terkait dengan kegiatan politik khususnya jelang pemilu 2024. Silakan. Saya sepakat sekali ya dengan Kang Ridho yang Kang Ridho sampaikan tadi bahwa politik identitas itu jangan dinilai seolah-olah sangat dikhawatirkan, sangat menakutkan gitu kan ya. Nah, sehingga akan memecah belah, akan bercerai-berai dan lain sebagainya. Saya rasa politik identitas di sini itu adalah suatu karakter bangsa, suatu identitas diri, satu identitas bangsa bahwa kita memang harus punya identitas. Seperti inilah politik identitas bangsa kita. Saya lihat bukan kita menilai partai-partai yang sudah ada tidak punya identitas, bukan ya. Tapi kita lihat bagaimana politik kita yang sudah tidak punya identitas sehingga minat masyarakat berpolitik itu menjadi cuek bebek. Anak muda menjadi tidak punya karakter, tidak mau berpolitik dan lain sebagainya. Karena apa? Karena memang politik kita seperti tidak punya identitas, tidak punya gagasan, tidak punya politik itu biasa-biasa gitu. Nah, inilah yang mungkin petinggi-petinggi kita, pendiri-pendiri kita, deklarator-deklarator kita, sepuh-sepuh kita mendirikan Partai Umat ini sudah dengan sangat memperhitungkan kita mengusung Islam rahmatan lil alamin dengan identitas keislaman kita, tapi bukan berarti partai ini khusus orang Islam, karena di seluruh Indonesia dari 34
8 provinsi ini kita punya DPW yang semua pengurus kita merangkum semua kultur, semua agama, semua. Nah inilah yang identitas bangsa kita, identitas politik kita. Nah saya rasa ini suatu identitas mempersatukan bahwa sejak leluhur kita bahwa inilah kultur Indonesia, inilah identitas bangsa kita. Saya rasa ini memang harus diperlihatkan. Baik. Saya rasa itu, Pak. Baik. Ada kekuatan yang dibawa dan juga memang bukan menonjolkan suatu keniscayaan yang mungkin tadi disampaikan oleh Kang Ridho begitu ya Pak ya, dari Partai Umat ini sendiri. Dengan adanya gagasan politik, kemudian juga tadi disampaikan menyeluruh kepada ras, agama, dan juga seluruh DPW yang ada di seluruh Indonesia seperti itu ya Pak ya. Betul. Nah untuk Partai Umat sendiri dalam melakukan pendekatan politik, apakah ada kesulitan-kesulitan? Saya rasa kalau kita menemukan kesulitan-kesulitan yang signifikan, mungkin kita tidak menjadi peserta ya. Tapi alhamdulillah sekali yang saya sampaikan tadi di awal bahwa kita mendapatkan tokoh-tokoh yang ingin caleg di Partai Umat ini menjadi satu pertanda bahwa Partai Umat dengan identitasnya itu menjadi salah satu alternatif, salah satu solusi untuk di bangsa ini yang perpolitikan seperti yang sudah buyar, yang seperti sudah tidak punya identitasnya, yang saya rasa sudah tidak punya arah, seperti sama aja gitu. Bahkan kalau saya lihat seolah-olah hampir seluruh partai politik mau dibikin satu pikiran, gitu, mau dibikin satu wadah. Dan ini suatu hal yang bukan karakter bangsa kita, gitu kan? Yang berbeda-beda tapi satu, gitu kan? Nah ini kan identitas, nah, identitas bangsa kita. Dari berpulau-pulau, bersuku-suku. Nah, tapi itu membawa identitas masing-masing, tapi satu. Nah, apalagi kemarin kalau kita ingat tentang Sumpah Pemuda ya, diperingati setiap tahun. Ini apa gunanya, gitu kan? Kalau identitas bangsa kita ini justru ditakuti oleh tokoh-tokohnya. Nah, ini tokoh-tokoh menurut saya tidak mendidik juga. Kalau dia tidak mampu menjelaskan seolah-olah politik identitas ini sangat menakutkan bagi generasi kita. Ini keliru. Nah justru identitas inilah yang ayo kita jelaskan bagaimana mewarisi generasi yang betul-betul memahami politik. Karena seluruh kebijakan bangsa ini ditentukan oleh tokoh-tokoh politik. Nah kalau orang-orang politiknya sudah tidak punya identitas, bahkan takut terhadap identitas, ini mengerikan sekali tentang masa depan kita, Bang Ridho, Bang Gilang. Saya rasa ini harus dipikir ulang oleh tokoh-tokoh kita, termasuk mungkin identitas bangsa kita tentang sejarah, tentang perjalanan, tentang politik yang dibangun oleh leluhur kita. Ini betul-betul berkarakter, beridentitas. Sehingga dulu bangsa kita sangat disegani oleh dunia, gitu kan. Nah ini karena beridentitas loh. Coba identitas ini jangan diputar seolah-olah sangat menakutkan, tapi memang kita harus identitas ini menjadi satu karakter bangsa kita yang sejak dulu punya karakter. Saya rasa itu. Baik Pak Daris. Bila tadi saya berkaitan dengan yang disampaikan oleh Pak Daris terkait dengan perpolitikan di Indonesia ya Kang Ridho. Ini sebetulnya ini juga ditentukan oleh calon pemimpin rakyat ya, salah satunya mungkin pemimpin dan juga wakil rakyat ya. Nah, seperti apa yang mungkin dibutuhkan oleh masyarakat Jawa Barat, khususnya juga termasuk kaum pemuda yang menjadi DPT sekitar 50-60% kan? Ya. Jadi soal pencerahan tadi Kang. Kalau saya melihat hari ini pendidikan politik yang dilakukan oleh elit-elit politik ya, baik itu secara personal maupun secara kelembagaan, yang tentunya kita juga berbicara soal partai politik ini masih dalam tataran normatif begitu ya. Artinya
fungsi-fungsi pendidikan kepada masyarakat ini masih dilaksanakan ala kadarnya. Sehingga pesan-pesan yang seharusnya itu bisa ditangkap oleh masyarakat itu kemudian menjadi mentah begitu ya. Nah, saya kira kemudian tadi berbicara soal pertanyaan dari Kang Gilang yang nyambung juga dengan pendapatnya Pak Ketua begitu. Saya kira pencerahan soal bagaimana kemudian arah politik bangsa ini itu menjadi satu hal yang penting yang perlu juga dielaborasi dan juga didiseminasi kepada masyarakat soal pemahamannya. Karena ketika kita salah satu sebab dari gagalnya kita dalam menghadapi sebuah masalah itu adalah kita salah membaca masalah itu sendiri. Kalau misalkan kita melihat pernyataan-pernyataan para elit politik yang kemudian cenderung ya melarang politik identitas, saya kira itu satu cara pandang yang juga kemudian salah dalam memahami masalah. Gitu. Karena basisnya kita harus sepakat dulu nih, politik identitas itu keniscayaan pasti ada gitu loh di dalam demokrasi. Karena maksud saya wajib. Betul. Kalau bahasanya Pak Ketua wajib, kalau dari sudut pandang kajian ilmu politik identitas itu sebuah keniscayaan. Pasti ada selama manusianya itu berpolitik, ya mereka akan selalu menggunakan identitasnya untuk kemudian dijadikan landasan basis gerakan-gerakan politik. Sehingga ketika ada beberapa pandangan politik yang justru melarang politik identitas itu, saya kira ini kurang tepat begitu ya. Karena kekurang tepatan dalam melihat permasalahan itu akan juga berdampak kepada pencarian solusi yang juga tidak tepat begitu. Kalau misalkan kita sudah bersepakat bahwa politik identitas ini adalah sebuah keniscayaan, maka hal yang dilakukan adalah bukan melarang, tapi kemudian mengarahkan bagaimana gerakan-gerakan politik yang dilandaskan, yang dibasiskan kepada identitas ini kemudian bisa menjadi alternatif solusi terhadap permasalahan-permasalahan bangsa. Tentunya dalam konteks kemudian identitas-identitas yang melakukan gerakan politik ini juga harus menghargai identitas-identitas yang lain. Karena kalau misalkan kita ibaratkan demokrasi itu gelas kosong kan. Ya, artinya akan kontestasi untuk mengisi gelas itu ya. Hari ini kan demokrasi itu macam-macam ya, ada demokrasi terpimpin. Kalau kita bicara Indonesia, ada demokrasi Pancasila dan segala macam. Ada demokrasi Islam mungkin yang dibawa oleh juga teman-teman umat, PKS dan segala macam begitu. Artinya siapa yang mau mengisi gelas ini itu kan menjadi sebuah keniscayaan. Mau diisi pakai apa? Mau pakai teh, mau pakai kopi, ya, mau pakai teh susu, itu kan sebuah keniscayaan. Pertarungan untuk mengisi gelas itu menjadi sebuah keniscayaan pasti, dan yang mengisi itu pasti punya landasan basis ideologinya masing-masing. Apakah itu identitas, apakah itu kemudian juga ideologi yang lain begitu ya. Sehingga proses kemudian kontestasi dalam mengisi ruang-ruang yang ada di dalam demokrasi inilah yang kemudian harus diarahkan. Jangan sampai kontestasi yang terjadi itu sifatnya fisik. Jangan sampai kontestasi ini kemudian membawa peperangan secara fisik di masyarakat. Yang harusnya terjadi adalah peperangan pemikiran begitu. Bagaimana kemudian ide-ide yang ada dibawa, yang kemudian itu dibawa oleh nilai-nilai yang ada, baik itu identitas tadi, ideologi dan segala macam, itu kemudian bertarung di level wacana. Kalau misalkan tadi saya contohkan soal lingkungan misalkan, Islam tuh teman-teman partai politik yang berlandaskan Islam tuh melihat permasalahan lingkungan itu seperti apa solusinya. Teman-teman yang nasionalis itu seperti apa? Teman-teman yang sosialis itu seperti apa misalkan, begitu. Sehingga pertarungannya ada di level wacana, dan itu kemudian harus ada di dalam ruang-ruang multikulturalisme yang salah satu asasnya adalah menghargai pendapat orang lain. Jangan sampai kemudian kita mengupayakan identitas atau ideologi basis politik kita dengan cara menjelek-jelekan ideologi atau identitas yang lain. Yang itu kemudian cara itu justru yang tadi efeknya adalah ke bawah, memecah belah bangsa. Tapi kalau misalkan dalam konteks kita menghargai, kemudian juga dalam ruang lingkup menghargai itu juga kita ada kedewasaan politik. Artinya kedewasaan politik ini adalah menilai ide siapa yang kemudian secara rasional bisa diterapkan. Kan itu sulit ya hari ini. Misalkan
ada dua ide yang berbeda begitu ya soal satu permasalahan. Kita harus menimbang, melakukan asesmen mana ide yang paling rasional untuk kemudian dilakukan. Nah itu yang perlu dilakukan ya. Memang requirement-nya agak sulit ya ketika kita berbicara dalam konteks politik identitas. Tapi minimal kita melihatnya tidak salah gitu loh. Sehingga solusinya terhadap kalau misalkan tadi politik identitas yang selama ini dilakukan itu memecah belah bangsa, terus apa yang harus dilakukan? Bukan dengan melarang politik identitas itu, tapi mengarahkan politik identitas ini menjadi sebuah alternatif ya dalam kontestasi pemikiran wacana untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang ada dalam ruang lingkup multikulturalisme dan kedewasaan politik. Apakah sudah banyak orang memahami kaitan hal ini, Kang? Belum, Kang. Belum ya? Ya, karena tadi wacana-wacana yang dibangun justru pelarangan, sehingga seolah-olah politik identitas ini satu hal yang hitam putih gitu loh. Padahal dalam politik kan ya kita seringkali harus juga berani ada di wilayah abu-abu begitu ya. Baik. Gitu. Saya tambahkan dikit ya. Boleh, silakan. Saya tambahkan dikit. Jadi seharusnya begini. Jadi saya sedikit mengkritik pemerintah tentang bahasa identitas. Nah, harusnya pemerintah itu atau penyelenggara atau nah itu jangan langsung menakut-nakuti atau bahasa tadi melarang dan lain sebagainya. Kan kita satu partai politik yang disahkan oleh bangsa, itu harusnya kan mudah sekali. Kita tinggal diundang, dipanggil dan lain sebagainya. Kan ada bidangnya, ada ahli, ada para bahwa apa partai politik identitas yang diusung oleh Partai Umat. Saya rasa kita akan sangat mampu menjelaskan itu. Gitu, Pak. Baik, kalau disambungkan kembali Pak Daris, tadi kan juga disampaikan bagaimana ini bisa masuk ke dalam banyak sekali permasalahan yang di Indonesia, yang ada di Indonesia, khususnya di Jawa Barat ya, seperti itu ya Pak ya. Mungkin yang paling krusial disoroti oleh Partai Umat itu sendiri itu seperti apa Pak di kalangan masyarakat dan khususnya permasalahan yang ada di Indonesia saat ini? Ya sekarang begini kan, kalau kita melihat fakta, bagaimana masyarakat sulit sekali, ini kita hal kecil dulu ya, Kang Ridho, bagaimana masyarakat sangat sulit mencari kerja di kawasan industri, misal ya. Nah, terus masyarakat sulit sekali dia mendapat keadilan, sedangkan penegak hukum kita banyak sekali, misalkan. Nah, kenapa masyarakat menyampaikan bahwa saya terjolimi, bahwa saya tidak terlindungi? Kenapa ini tidak mendapat respon? Hal-hal seperti begini kan harusnya menjadi satu fakta otentik yang tidak terlalu sulit untuk ini kan bukan sulit tapi mungkin pengabaian ya. Nah inilah mungkin Partai Umat melihat fakta-fakta ini sehingga kita tagline kita mengusung itu. Kita melawan kezaliman, menegakkan keadilan. Nah ini di luar dugaan itu muncul karakter-karakter masyarakat yang memang kalau kita katakan tidak pernah mendapat keadilan mungkin terlalu ekstrim ya. Tapi betapa sulitnya masyarakat ke bawah itu mendapat keadilan, mendapat perlindungan, mendapat dan sebagainya. Nah salah satu contoh. Kenapa kenapa pemerintah tidak punya solusi untuk mengatasi rempang misalkan yang paling ngetren saat ini? Ini kan tidak mungkin pemerintah harus buntu mengatasi masyarakatnya sendiri. Yang notabene di zaman penjajah aja mereka tidak merasakan itu gitu. Kenapa sampai mereka di bangsanya sendiri, di pemerintahnya sendiri merasa dijajah gitu misalkan. Nah ini kan orang-orang politik itu kan sebenarnya harus menjelaskan ini. Gitu. Nah inilah untuk apa mereka memilih pemimpin tatkala mereka
terjolimi, ini tidak ada solusi gitu. Oke. Nah ini Kang Gilang. Baik. Ini menarik, mungkin nanti kita juga akan kaitan terkait dengan visi misi dari Partai Umat secara menyeluruh ya Pak ya. Baik, usai jeda masih bersama kami di Forum Publik pemirsa. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Forum Publik. Kita masih membahas kaitan dengan tema kesiapan Partai Umat menjelang pemilu 2024 di Jawa Barat. Baik, tadi ada beberapa hal yang dibahas kaitan dengan permasalahan di Indonesia, terkait dengan juga mungkin Partai Umat memiliki gagasan dalam salah satunya yaitu dengan membawa identitas Islam nih ya Pak ya. Politik identitas. Baik. Nah mungkin ini bisa disampaikan juga Pak. Ya, ini pemirsa TVRI Jawa Barat juga ingin mengetahui di tahun keberapa ini Pak? Partai Umat berarti? Tahun ketiga. Ke tahun ketiga, baik ya. Ada visi misi yang bisa disampaikan, silakan Pak. Kalau secara formal, kita memang saya rasa partai politik itu membuat visi misi itu tidak akan jelek ya. Saya rasa hampir semua partai politik punya visi misi bagus seperti Partai Umat. Ya kita visi misi kita misalkan terwujudnya Indonesia sebagai negeri baldatun thayyibatun warabun gopur. Nah saya rasa visi-visi begini itu hanya visi misi tertulis yang ada di semua partai politik. Nah justru saya khususnya di Jawa Barat, saya ingin mengajak masyarakat jangan terpaku terhadap visi misi di atas kertas itu. Nah kita mengajak ke masyarakat, kita menjelaskan masyarakat, nah bahwa masyarakatlah justru sebenarnya yang harus berdiskusi tentang visi misi masyarakat saat ini. Misal saya menciptakan bagaimana masyarakat pemilih itu setelah memilih itu mereka punya hak tagih terhadap yang dipilihnya. Menurut saya inilah visi misi. Inilah misi masyarakat. Misal di satu kawasan industri di Kabupaten Bekasi misalkan. Hampir dari seluruh dunia investasi di Kabupaten Bekasi dengan jutaan buruh. Tapi justru masyarakat Jawa Barat itu mengalami kesulitan tentang tenaga kerja. Nah ini kan buat apa visi misi yang tertera tadi, gitu. Nah makanya saya mengajak masyarakat tentang menilai partai politik itu jangan hanya kasat mata dari formal visi misi yang tertera di situ. Mari kita dialog, tuh apa timbal balik masyarakat yang akan memilih pemimpin ini. Nah inilah yang saya sedang sampaikan ke seluruh pelosok Jawa Barat, ke 27 kabupaten kota, bahwa Partai Umat ini menawarkan ke masyarakat pemilih, bagaimana masyarakat pemilih itu setelah dia memilih, dia bisa ketemu, bisa diskusi, kalau bahasa saya itu hak tagih. Hak tagih, baik. Bahwa dia memilih, misal saya, Haji Daris calon, Haji Daris, setelah engkau jadi apa yang bisa aku tagih sama kamu? Mari kita otentik. Misal, nah ini you tagih sama aku. Nah inilah visi misi sebenarnya kalau menurut saya. Dia biar masyarakat mengerti. Jangan hanya masyarakat dikibulin, dibohongin dengan visi misi yang tertera. Dan masyarakat juga sekarang jangan mau. Gitu, visi misi di atas kertas itu visi misi luar biasa. Enggak ada satupun partai politik di dunia ini menulis visi misi jelek, tidak ada. Baik, visi misi selalu baik dan mungkin akan menyeluruh terkait dengan berbagai kebutuhan aspirasi dari masyarakat saat ini ya Pak ya di Indonesia. Tadi ada hak tagih ini menarik sekali nih. Kalau dari Kang Ridho sendiri kaitan dengan hak tagih ini apakah ini akan menjadi kompleks ketika misalnya kita melihat track record dari beberapa visi misi yang disampaikan, gagasan baik dari para calon pemimpin rakyat ataupun juga wakil rakyat, ketika misalkan ada beberapa janji yang tidak terselesaikan atau misalkan tidak ditunaikan. Ya, bisa saya jelaskan sedikit lagi, bisa nggak? Bisa, saya jelaskan sedikit lagi. Nah, menurut saya begini, seluruh caleg ini harus paham dia mau ngapain nih jadi anggota dewan misalkan. Nah, kedua dia harus hafal benar berapa anggaran yang dimiliki kabupatennya. Nah,
Misalkan Kabupaten Bekasi 7,7 triliun. Misalkan Provinsi Jawa Barat, kalau nggak salah Jawa Barat itu 43 triliun ya, 43 triliun. Nah itu masyarakat sudah mencicipi belum? Apa yang diturunkan ke masyarakat dari 43 triliun ini? Hal-hal seperti ini kan yang harus dipahami sama kita. Nah itulah yang saya akan mengawal 43 triliun uang Jawa Barat agar ini bisa sampai ke rakyat, ke UKM, ke nelayan, ke petani. Nah ini sepakati sejak awal. Tuh. Jadi pemilih ini, kalau pemilih itu petani, you tagih ke caleg Partai Umat yang kemarin lu pilih. Nah begitu juga nelayan. Bagaimana mungkin nelayan 43 triliun nelayan kita masih belum punya perahu? Ini kan masalah sekali. Kemana caleg yang kemarin kalian pilih? Saya rasa itu Bang. Nah saya kasih kesempatan ke masyarakat, ayo kita buat visi misi antara partai politik dengan masyarakat. Tagih besok ke Partai Umat. Insya Allah besok Partai Umat punya satu praksi di Jawa Barat. Kita akan kawal 43 triliun APBD Provinsi Jawa Barat. Saya rasa ini yang amat penting diketahui oleh masyarakat. Baik, ini bisa menjadi highlight juga ya dari Partai Umat terkait dengan hak tagih, terkait dengan visi misi yang dijanjikan kepada masyarakat ya Pak ya. Baik. Kang Ridho gimana menanggapinya Kang? Ya, saya kira ini menjadi satu hal yang baik ya. Tapi seringkali kemudian yang menjadi miss antara calon legislatif dengan masyarakat itu adalah cara penyampaiannya Kang. Baik. Jadi seringkali calon-calon legislatif ini menjanjikan sesuatu seolah-olah dia akan menjadi eksekutif. Ini yang perlu juga diperbaiki saya kira ya. Karena tadi misalkan soal nelayan, saya ingin Partai Umat ingin membagikan perahu gratis kepada masyarakat. Itu kan berbicara soal eksekutif. Padahal legislatif ini kan tugasnya berbeda dengan eksekutif. Artinya kalau misalkan mau mengawal 43 triliun Jawa Barat tadi untuk kemudian tadi dibagi-bagi ke teman-teman konstituen begitu ya, itu kan perlu juga diperhatikan soal ruang lingkup tugas fungsi tupoksinya begitu. Kalau misalkan mau ada pembagian perahu gratis untuk nelayan, artinya harusnya perda apa yang mau dibuat oleh Partai Umat, diinisiasi oleh Partai Umat, sehingga bisa kemudian pemerintah eksekutif siapapun gubernurnya nanti bisa kemudian membagikan perahu gratis. Gitu. Bukan kemudian mengeksekusi sendiri. Nah, ini yang sering kali memang kemudian hak tagih ini jadi satu hal yang dilematis karena yang dijanjikan ketika kampanye itu adalah hal-hal yang sifatnya eksekusi. Padahal itu di luar tugas pokoknya legislatif. Saya mau membangun jembatan, mana jembatan kan begitu ya. Bahkan sampai ada anekdot bahwa ketika kampanye itu saya akan membangun jembatan di sini. Pak, di sini nggak ada sungai. Saya akan bangun dengan sungai-sungainya begitu. Artinya kan itu satu hal yang utopis yang kemudian ketika masyarakat mau nagih pun ya gimana realisasinya? Karena yang dijanjikan pun utopis gitu loh. Tadi sebetulnya kalau misalkan yang disampaikan oleh Pak Ketua harus ada pendidikan politik juga bagi para calegnya sehingga mereka tahu, paham sejauh mana ruang lingkup tugas mereka nantinya ketika terpilih, sehingga yang dijanjikan kepada masyarakat adalah berdasarkan tugas dan pokok fungsinya tadi, sehingga apa yang dijanjikan itu secara rasional bisa terlaksana begitu. Bisa saya boleh Pak, silakan ditanggapi mungkin. Baik, gini Kang Ridho, saya rasa kalau secara tupoksi antara eksekutif dengan legislatif, saya rasa ini sudah jelas sekali ya, bahwa eksekutif dia mempunyai dinas-dinas yang semua membidangi dan itu menggunakan anggaran. Tuh, artinya ini kan bukan masalah harus ada perda atau tidak. Saya rasa kepala dinas memang kerjaannya ke situ. Nah, di dalam pengelolaan akan turun ke kepala dinas, ini kan memang ada tentang hak budgeting dewan untuk menyepakati bagaimana uang ini akan sampai ke rakyat ini, bukan hanya sekedar membagi-bagi ke hal yang tidak jelas. Salah satu contoh begini. Nah, kalau yang barusan sampaikan Kang Ridho, saya bisa buktikan. Nelayan
ini belum punya perahu. Tapi pemerintah daerah malah membuat patung dengan harga puluhan miliar. Nah ini kan satu yang keliru kalau menurut saya. Kurang pas. Nah disinilah fungsi dewan. Jangan ini yang dibangun. Paham. Coba dinas kamu alirkan ke sini. Gitu kan? Tuh misal 43 triliun. Rakyat Jawa Barat udah euforia, gembira. Punya masjid 1 triliun misalkan. Tapi 42 triliun. Punya modal nggak kaki limanya? Nah inilah fungsi dewan dengan judul budgeting tadi. Ya. Nah saya rasa ini tidak perlu pengaturan, bahkan kita bukan mengeksekusi bahwa uang 43 triliun di Jawa Barat hak dewan ke sini tidak begitu. Tapi kita mengatur. Ini yang tidak penting. Patung ini tidak penting. Yang penting tuh rakyat kita akan besok harus mampu menyekolahkan anaknya. Tuh misalkan ya. Nah inilah, coba jangan ke patung dulu. Misal ya, ini misal, coba ke nelayan dulu. Nah jangan ke ini dulu, tapi ke UKM dulu. Nah saya rasa ini fungsi dewan yang begitu penting agar masyarakat itu betul-betul memahami berapa sih duit gua yang dikelola oleh dewan dan gubernur ini. Tuh, kok gua kalau gua nggak bangun jam 12 dagang di pinggir jalan, kok gua nggak ketemu makan? Kok mereka pakai mobil 2 miliar? Ini penting menyampaikan ke publik saya rasa. Nah, mungkin ini Kang Boni juga. Ini artinya juga bagaimana penyesuaian regulasi ini dan juga mungkin para dewan ini juga bisa turut andil. Betul. Dan juga relevansi terhadap budgeting yang sudah ditentukan, terus mana prioritas kebutuhan, prioritas yang dibutuhkan. Kita punya 1000 perda pun tidak akan berguna. Kalau real ininya yang pentingnya tidak digunakan. Saya rasa itu. Ini harus kualitas dewannya yang harus kita kualitas pengguna partai politik inilah yang harus digodok gitu saya rasa. Baik. Saya akan beralih dulu terkait dengan pendidikan karakter nih. Kang Ridho mungkin bisa sampaikan kebutuhan pendidikan karakter politik untuk anak muda, khususnya sekarang menjelang pemilu 2024, sehingga tadi yang pertama tidak apatis, kemudian juga memahami setiap visi misi yang disampaikan partai politik, dan juga kaitan dengan permasalahan lainnya yang mungkin juga perlu awareness dari masyarakat, khususnya para pemilih muda. Ya, karakteristiknya adalah sederhana, Kang. Sebetulnya buat saya karakteristik yang hari ini harus dibangun adalah pemilih yang naik level. Ya, artinya tadi bahwa pemilih itu bukan hanya diberikan informasi soal kapan harus memilih, begitu ya. Pemilih itu bukan hanya diberikan informasi soal apa saja yang menjadi syarat pemilih, karena itu sebetulnya sudah jadi otomatis tugasnya penyelenggara. Kalau ada seseorang yang sudah masuk kualifikasi untuk bisa menjadi pemilih tapi dia tidak terpilih, itu salahnya penyelenggara. KPU maupun Bawaslu. Kenapa bisa ada orang yang udah 17 tahun atau menikah itu dia tidak masuk ke DPT gitu. Itu udah salahnya mereka gitu loh. Dan itu akan bisa diselesaikan. Tapi justru yang penting adalah bagaimana kemudian pasca dia menjadi pemilih. Itu yang lebih penting gitu loh. Artinya ada harapan-harapan yang mereka bangun, di mana harapan itulah yang kemudian menjadi basis landasan mereka dalam melakukan pemilihan di 14 Februari nanti. Harapannya misalkan kalau pemilih ini ingin masyarakatnya maju, ya harus milih partai yang mana, kan begitu. Bukan kemudian hanya sebatas ya saya akan berpartisipasi di 14 Februari itu aja. Hanya jangan partisipan saja begitu ya, Kang. gitu. Jadi harus secara aktif. Artinya pemilih yang naik level. Pemilih yang naik level ini adalah menyadari hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Bukan hanya hak dan kewajibannya sebagai pemilih gitu loh. Artinya tadi kalau misalkan Partai Umat menawarkan ada hak tagih, kalau masyarakat tidak menyadari bahwa itu adalah hak dan kewajibannya mereka sebagai warga negara untuk juga menjadi watchdog, untuk juga menjadi elemen pengawas begitu ya, nggak akan terjadi itu. Hak tagih itu nggak akan terjadi. Karena apa? Masyarakatnya sendiri tidak paham, tidak menyadari hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Karena selama ini dalam perayaan demokrasi 5 tahunan, mereka tuh hanya menyadari hak dan kewajibannya sebagai pemilih.
Jadi setelah pemilunya geus antep begitu ya. Sudah saya sudah nyoblos, itu gimana? Artinya itulah yang kemudian hari ini budaya politiknya menjadi budaya politik transaksional. Budaya politik uang hari ini menjamur di mana-mana karena tadi mereka hanya berpikir ya ini 5 tahunan begitu ya. Dan yang terbentuk adalah persepsi mereka sebagai pemilih saja, terbatas seperti itu. Bukan kemudian warga negara yang justru tugasnya itu lebih berat pasca pemilu nanti. Oke. Gitu Kang Gilang. Baik, sustainability-nya harus berjalan ya dari visi misi yang sudah disampaikan. Betul. Mungkin ini saya bisa ambil menjadi conclusion dari pembahasan kita kali ini ya Kang Ridho ya. Dari Pak Daris mungkin singkat saja Pak, kaitan dengan pemanfaatan digital sosial media saat ini dan juga lebih aman lagi kondusif untuk para pemilih pemula dan juga tentunya Partai Umat sendiri persiapan di 2024. Ya, saya rasa kalau secara teknologi digital, saya rasa itu memang kita bagus ya. Tapi memang harus diimbangi dengan pendidikan politik yang disampaikan Kang Ridho tadi. Saya rasa memang ini sangat penting. Anggaran triliunan yang digelontorkan dari anggaran APBN untuk bagaimana masyarakat memahami tentang memilih. Saya rasa ini yang amat penting gitu kan, bagaimana. Nah sekarang bagaimana yang akhirnya pemikiran masyarakat itu menjadi pragmatis ini kan karena memang mereka tidak mendapatkan penjelasan-penjelasan itu, dan begitu juga faktanya begitu dipilih oleh mereka yang akhirnya sia-sia ke sana. Baik, terima kasih Pak Haji Daris. Dan mungkin ini juga menjadi akhir dari perbincangan kita. Sekali lagi sukses untuk Partai Umat dan juga terima kasih Kang Ridho atas kehadirannya. Kita bisa berbicara lagi di lain waktu. Terima kasih Pak Haji Daris Esa selaku Ketua DPW Partai Umat Jawa Barat, dan juga tentunya Kang Ridho, terima kasih banyak atas kehadirannya. Semoga ini bisa menjadi salah satu yang bisa memberikan edukasi kepada masyarakat. Kaitan tadi pendidikan politik, terus kemudian juga masyarakat bagaimana harus paham terhadap persiapan dari pemilu 2024 ini ya Kang ya. Mungkin satu lagi lah, boleh disampaikan Kang Ridho agar politik ini bisa berjalan secara kondusif serta masyarakat juga lebih bisa antusias dan tidak hanya apatis Kang. Singkat saja Kang. Ya tadi artinya masyarakat hari ini pertama harus substansial. Oke. Itu aja Kang. Artinya mereka tidak, kalau misalkan masyarakat sudah substansial, isu-isu apapun yang sifatnya tidak penting, yang itu hanya kemudian membuat gejolak-gejolak sosial yang kemudian tidak bermanfaat, tidak berfaedah, begitu mereka akan abaikan, dan justru itu akan menjadi kemudian landasan ini orang siapa nih yang mainin isu ini, dan masyarakat akan bisa menjadi judge, masyarakat akan bisa menjadi hakim kalau ada yang mainin isu yang hanya membuat gejolak politik dan sosial, tidak berbicara substansial, mereka nggak akan pilih, itu aja. Artinya kuncinya adalah masyarakat tadi, pemilih yang naik level itu adalah warga negara yang substansial. Oke, baik, terima kasih. Ya. Terima kasih. Mohon maaf waktunya sudah habis, Pak Daris. Mudah-mudahan nanti ada waktu kembali kita untuk menjumpai pemirsa. Dan terima kasih untuk pemirsa yang sudah menyaksikan forum publik hari ini. Sampai jumpa lagi Senin depan pukul 17 waktu Indonesia Barat. Saya Gilang Fizi, sampai jumpa.